Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, Mitsubishi Expander tadi malam sudah resmi di launching, dan pada saat di launching tentu ini akan sangat menarik perhatian para pencinta mobil LMPV. Karena kenapa? Mobil ini memang sangat keren dan sangat sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Dimana edisi facelift kali ini yang berubah itu cukup banyak, bahkan boleh dikata ini ya edisi facelift tapi perubahannya sangat dominan. Kalau saya sebagai pencinta Expander atau orang yang selama ini menggunakan dan merasakan gimana nikmatnya berkendara dengan Mitsubishi Expander, maka tentu ini menjadi berita menarik dan berita baik buat saya untuk mengganti atau bahkan menambah koleksi mobil Mitsubishi Expander yang ada di garasi saya, bosku. Nah, ini tentu menjadi informasi yang sangat menarik. Sebagai pencinta Mitsubishi Expander nih, kalau kita lihat dari sini ya, atau pengagum Mitsubishi Expander lah. Kalau kita lihat desain daripada Mitsubishi Expander dari sini tuh lekukan bodinya sangat modern, sangat gagah kalau kita lihat dengan kombinasi T-shape pada bagian lampu belakangnya yang ini membuat mobil ini kelihatan lebih mewah dari edisi sebelumnya. Dan ini kalau kita lihat dari sini ya, ini adalah mobil-mobil yang range harganya 300 jutaan ke atas, bosku. Tapi nggak tahu ini bakal berapa harganya karena belum diumumkan. Nah, dari sini ini lebih jelas lagi model lampu T-shape-nya yang bentuk bagian bawahnya lebih pipih, dan garis yang ada di bagian atas lampunya ini lebih horizontal sehingga tidak lagi mengesankan huruf X. Jadi ini lebih kepada model-model Mitsubishi Outlander yang ada di luar sana yang entah akan masuk Indonesia atau tidak. Nah, ini juga lampu belakang bagian sebelah kirinya yang lebih modern dan lebih gagah dengan nyala lampu LED seperti itu yang kelihatan mewah, nggak murah. Kalau dia lampunya model sequential pada saat lampu sennya diaktifkan dan yang ini yang menyala, akan lebih unik lagi maksudnya. Jadi repot saya ngomongnya karena excited melihat edisi terbaru daripada Mitsubishi Expander. Ini kalau kita lihat dari depan, kita semua sepakat bahwa perubahan daripada Mitsubishi Expander ini menjadi lebih modern dan lebih sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi para peminat atau pengagum Mitsubishi Expander. Nah, ini kalau kita lihat untuk positioning lampnya di bagian atasnya ada lampu sen, lalu kemudian untuk lampu yang ada di bawah menjadi lebih mewah dan lebih modern dengan 3 lampu LED proyektor, lalu kemudian bentuknya T-shape juga, dan ini lebih terang dan sangat memaksimalkan pada saat kita berkendara di malam hari. Termasuk bagian depannya, di sini ada 2 fog lamp pada bagian front under garnish-nya, dan ini grillnya juga berubah, kita udah bahas sebelumnya, termasuk garis dynamic shield-nya yang sedikit berubah dan lebih kekar, lebih maco, lebih modern seperti itu. Nah, ini adalah jok daripada Mitsubishi Expander. Jadi kali ini kita bakal menunjukkan ke teman-teman semua apa-apa aja sih yang ada pada Mitsubishi Expander edisi terbaru ini, sehingga menjadi informasi yang menarik buat kalian yang selama ini merencanakan untuk memiliki Expander. Nah, Expander edisi terbaru ini menggunakan ini varian Ultimate ya, dengan warna jok yang warna terang kayak gini dengan menggunakan desain ala-ala diamond gitu. Tapi satu hal bahwa jok dengan model yang tidak menggunakan kulit atau menggunakan kain seperti ini itu lebih empuk, lebih nyaman, bahkan berpengaruh juga pada sound system, bosku. Nggak tahu kenapa, tapi ini lebih enak aja untuk duduk di sini. Tapi ya kalau ditanya soal lebih mewah mana, ya kelihatan lebih mewah sih kulit. Tapi ya ini kenyamanan menjadi nomor satu. Nah, ini adalah hal yang baru seperti yang kita sampaikan pada awal tadi, bahwa hal yang baru adalah bagian bumper depannya di front under garnish itu berubah, lalu kemudian grillnya juga berubah, lalu kemudian lampunya yang model T-shape juga berubah. Ini menjadikan mobil ini kelihatan mewah dan kelihatan menarik pada saat kita berpapasan atau kita lihat pada sore atau malam hari. Siang hari juga akan lebih jelas kelihatan mewahnya, bosku. Nah, ini lampu dengan model T-shape. Jadi T-shape itu bentuknya model T yang direbahkan atau kayak model palu-palu kayak gitu ya. Kalau kita rebahkan kayak gini, itu menjadikan mobil ini kelihatan lebih kokoh dan lebih garang kalau kita lihat dari depan, bos. Dan ini kalau kita lihat ya, lampunya agak membul keluar sehingga memang kelihatan lebih tegas dan lebih aerodinamis pula kalau kita lihat dari sini. Kemarin kan agak masuk ke dalam, itu sepertinya ya sedikit mempengaruhi aerodinamis juga sedikit sih ya tetap ada juga biarpun sedikit. Hal yang menarik berikutnya adalah
Mobil ini menggunakan ground clearance atau didesain dengan ground clearance yang lebih tinggi, yaitu 220 mm, 22 cm kurang lebih ketinggian ground clearance-nya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan masuk di pedesaan, jalanannya berlubang, atau ketemu polisi tidur yang tingginya 21 cm, ya santai aja lah. Masih bisa dilibas oleh mobil ini, yang mobil sekelasnya pasti ngepot atau pasti ya terkikis lah untuk bagian bawahnya, atau pasti cedera di bagian bawahnya pada saat melewati medan yang hanya bisa dilewati oleh Mitsubishi Expander, karena sampai saat ini menjadi satu-satunya dengan ground clearance untuk mobil LMPV yang paling tinggi di kelasnya. Apalagi dengan tambahan velg yang sudah menggunakan velg 17 inci atau ring 17, menjadikan mobil ini lebih maksimal. Nah, ini adalah lampu belakangnya yang kita tadi jelaskan, new rear combination lamp, yang ini nyalanya yang unik lagi adalah di bagian atas ini ada putus-putusnya, bosku. Di sini juga terpisah karena memang partsnya terpisah, dan sepertinya ini lampu mundurnya kurang lebih, lampu sennya kurang lebih yang ini. Dan kalau kita lihat di sini kelihatannya LED juga sih, bosku. Wah, cakep ya untuk bagian belakangnya. Buat kalian yang menginginkan mobil ini, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk inden. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini, sebaiknya inden, karena informasinya akan di-delivery di awal tahun depan. Untuk harganya belum ada informasi berapa harganya. Jika ada, nanti akan kita sampaikan pada update video berikutnya. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan kamera mundur atau rear camera, tapi tetap dengan tambahan sensor parkir juga. Jadi, ya kurang apa lagi sisi safety daripada mobil ini untuk bagian belakang. Kalau masih nubruk di bagian belakang pada saat kalian parkir juga, yang nggak tahu, itu yang dipertanyakan bukan teknologinya, tapi the man behind the wheel-nya. Bisa nggak parkir mobil? Nah, ini untuk bagian belakangnya. Lalu kemudian untuk bagian dalamnya, yang paling berubah adalah dashboard yang dulunya modelnya entah bagaimana bentuknya, ini lebih tegas dengan model horizontal axis design dashboard yang menjadi desain dari Mitsubishi. Kalau dulunya pakai jahitan-jahitan palsu, pakai plastik dengan jahitan palsu, sekarang dengan jahitan asli, dan ini materialnya soft touch, bos. Ini soft touch. Lalu kemudian di sini ada head unit yang bentuknya floating, lalu kemudian AC-nya di bagian bawah, blower AC dengan bentuk setir yang juga berubah daripada edisi sebelumnya. Masih kurang yakin, bosku? Kalau kalian masih kurang yakin dengan Mitsubishi Expander, simak ulasan ini sampai selesai, karena masih ada banyak hal menarik berikutnya yang ada di edisi Expander terbaru ini. Nah, ini adalah material dashboardnya. Di sini soft touch, jahitannya asli, aksen kayu warna silver di belakang, dan di bawah sini soft touch pula. New horizontal axis design dashboard. Nah, setirnya, kalau kemarin saya bahasakan mirip-mirip Honda Brio, ya mirip-mirip memang sih. Tapi ternyata ini juga mirip dengan si Mitsubishi Lancer yang saya belum pernah nge-review Mitsubishi Lancer biar satu pun ya. Ini desain setirnya memang lebih modern dan lebih sporty kalau kita lihat, dan menggenggamnya pun kalau kita lihat ya, kita bayangin aja, ini pasti akan sangat nyaman untuk menggenggamnya dengan kulit corrugated, paduan dengan kulit yang ada di atas, warnanya hitam dengan airbag pula. Luar biasa. New steering wheel design edisi terbaru ini berubah pada bagian setirnya. Selain setirnya, di sini tetap ada juga cruise control yang selama ini sudah pernah atau sudah ada di Mitsubishi Expander edisi Ultimate, yang selama ini mungkin banyak di antara teman-teman yang sudah pakai. Ini adalah fitur yang tetap ada di Mitsubishi Expander yang memudahkan kalian untuk berkendara tanpa harus menginjek gas. Jadi kita bawa mobil kayak main game aja. Jadi tinggal sticknya ini kita naik turunkan kalau kita mau menambah dan mengurangi kecepatan mobilnya. Keren dong, bos. Keren gak? Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, bos. Nah, di bagian sebelah kiri tetap ada audio steering switch-nya. Lalu kemudian ada voice command buat ngangkat tutup telepon, buat volume up and down. Lalu kemudian untuk ganti channel dan untuk
mode di MID kalau nggak salah yang ini tuh. Wah, lengkap lah bosku, lengkap ini mobil kalau menurut saya untuk mobil segmen low MPV atau mobil keluarga. Nah, ini head unitnya pakai yang 8 inch audio head unit with smartphone connectivity, dan head unitnya ini bisa connect dengan HP dari iPhone atau Android. Ada Apple CarPlay, lalu kemudian Android Auto yang memudahkan kalian untuk mengakses handphone di head unit dari mobil ini. Caranya sangat mudah, nggak perlu cari koneksi Bluetooth bla bla bla, langsung colokkan handphonenya maka akan terkoneksi dengan head unitnya ini bos. Kalian bisa nonton YouTube bahkan di situ. Nonton YouTube-nya A4 Otomotif di situ kalian bisa juga. Nah, ini AC-nya dengan desain terbaru, New Digital Air Condition. Jadi AC-nya ini sudah menggunakan AC digital untuk pengoperasiannya masih manual ya, masih dengan menaikkan tuas yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan untuk kedinginannya atau suhunya, sebelah kiri untuk blowernya. Dan ini menjadi lebih modern. Kenapa masih manual untuk pengoperasiannya? Karena menurut saya dengan manual seperti ini kita bisa mengoperasikan sambil kita mengemudi bos. Jadi nggak perlu mengurangi fokus pandangan kita ke depan sambil kita menggunakan atau mengoperasikan AC mobil ini. Nah, ada rear defogger, ada max cool kalau kita mau masukkan di mode yang paling dingin dengan instan. Biasanya kalau habis parkir panas-panas ya kita mau langsung dingin ya, tinggal pencet max cool maka dia akan semuanya akan maksimal, blowernya, kedinginannya akan maksimal. Ada modenya dan ini belum dual zone untuk bagian kiri dan kanan untuk sisi depan. Nah, ini tambahan lagi yang menantang si Toyota Veloz yang selama ini udah banyak beredar, yang menggunakan electric parking brake dan auto hold. Di Expander juga sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan auto hold. Auto hold-nya ini memudahkan kita untuk berkendara di jalan perkotaan. Cukup kita menginjek rem lalu kemudian mengaktifkan auto hold-nya, maka mobilnya akan berhenti tanpa kita terus-terusan menginjek rem. Injek rem, auto hold-nya aktif, lepas remnya, mobilnya berhenti secara otomatis bos. Bahkan ada fitur yang kalau mobilnya berhenti mesinnya mati, lalu kemudian pada saat ingin jalan lagi mesinnya baru di on-kan lagi bosku. Itu akan sangat hemat BBM untuk mobil ini. Nah, itu yang menjadi hal menarik. Tambahan lagi bahwa transmisi daripada si Expander ini sekarang menggunakan CVT yang perpindahannya sangat halus, tetap bertenaga, dan tentu akan sangat nyaman dipakai di jalanan perkotaan, termasuk pada saat kita ingin bepergian jauh keluar kota. Nah, untuk smartphone-nya sepanjang perjalanan kalau mau lowbat atau apa gitu nggak usah khawatir. Di bagian depan ada USB slot, lalu kemudian di bagian sebelah kanannya tetap ada slot charging 120 watt 12 volt. Nggak usah khawatir soal ini, dan nggak cuma di bagian depan, di bagian belakang baris kedua itu bisa ada slot USB juga, bahkan ada Type C. Ya, ini Type A dengan Type C yang bisa kalian gunakan untuk charging smartphone-nya sepanjang perjalanan, sehingga ini tidak mengurangi nikmatnya berkendara atau berpetualang dengan Mitsubishi Expander. Nah, ini armrest-nya selama ini kan polos, nggak ada apa-apa di situ. Sekarang ditambahin cup holder sehingga tempat penyimpanan yang ada di mobil ini menjadi lebih banyak lagi bosku. Dengan adanya tambahan cup holder 2 di sini, tetap berfungsi sebagai armrest dan dia bisa ditaruh botol atau kopi di situ sambil kita perjalanan jauh sebagai seorang penumpang dengan mobil yang nyaman, mewah, dan kabinnya kedap. Di bagian depan tetap ada 2 cup holder juga. Di sini kemarin kalau nggak salah cuma 1, ini sekarang ada 2. Karena di sini awalnya ada parking brake manual ya selama ini, sekarang sudah elektrik, jadi ya lebih maksimal lagi di sini. Lalu kemudian di atasnya ada floor console with armrest. Jadi ini bisa kita sandarkan tangan kita di sini. Menikmati perjalanan sebagai pengemudi sambil kita
bersantai mengemudi, tapi tetap fokus bosku, jangan sampai santai fokusnya hilang. Nah, ini armrestnya juga ternyata bisa dipakai untuk menyimpan tisu yang ada di bagian dalam ini. Ini tempat tisu, bos. Bisa naruh tisu lumayan banyak di sini. Jadi kalau kita buka, tinggal ambil tisu dari situ. Jadi tisunya nggak perlu ditaruh di dashboard atau ditaruh di mana-mana yang bisa berserakan. Ditaruh di sini, itu lebih proper. Dan di bagian bawah itu bisa buat naruh bahkan 4 jumlah botol ya, air minum. Dan ini ukurannya besar untuk konsol tengahnya, untuk menyimpan barang di situ. Nah, ini joknya kalau kita lihat, wah, akan sangat nyaman dan asik untuk duduk di situ, bosku. Nah, ini untuk konfigurasi bagian dalamnya ya. Kalau kita lihat, dia ada 3 baris, lalu kemudian untuk bagian belakang juga tetap proper untuk orang dewasa, tapi lebih diprioritaskan untuk anak-anak. Dan kalau kita lihat di sini dashboardnya, perubahan terbesar ada pada dashboard. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini ada kuncinya yang menggunakan keyless ya, smartphone dengan start dan stop engine button. Di sini ada tempat penyimpanan lagi, lalu kemudian ada tempat penyimpanan sebelah kiri yang ya masih belum soft opening. Di bagian atas sini juga tetap ada penyimpanan buat naruh file, naruh handphone dan seterusnya. Di bagian bawah buat naruh kitab-kitab atau apapun itu. Lalu kemudian di bagian pintu tetap ada cup holder, bottle holder malah di bagian depan sini. Di bagian sebelah kiri juga ada. Ya, kayak gitulah. Lalu kemudian untuk konsol tengahnya, ya kayak gitu, cukup lengkap. Di bagian tengah sini bisa buat 2 botol. Lalu kemudian di bagian tengah lagi ada konsol box. Dan di bagian belakang tadi kita udah jelaskan, baris kedua ada cup holder lagi. Lalu kemudian untuk joknya, bos, untuk joknya ini bisa buat naruh handphone, naruh tab, lalu kemudian naruh buku pada bagian bawah. Jadi bagian jok depannya ini ada seat back pocket ya. Nah, ini juga bisa naruh iPad di bawah sambil kita charging. Nah, di bagian bawah sini tempat penyimpanannya masih kurang lebih sama dengan sebelumnya. Di bagian kiri kanannya ada lubang ke bawah buat memaksimalkan penyimpanan barang. Di bawah jok depannya juga tetap ada laci, bosku, dan di sini ada tempat penyimpanan juga di bagian konsol depannya yang bisa dibuka tutup, naruh koin, naruh kartu-kartu dan seterusnya. Untuk bagasinya ya, penyimpanan barang di bagian belakang tuh sangat luas, bosku, dan sangat maksimal untuk naruh barang, termasuk di baris paling belakang pula itu bisa ada cup holdernya atau botol holdernya. Dan termasuk di sini penyimpanan barangnya di bagian bagasi sangat proper untuk naruh sepatu, banyak di situ. Buat orang-orang kreator kalau lagi mau syuting atau ngambil gambar, enak pakai mobil ini, bosku. Dengan ground clearance yang tinggi, bisa dipakai petualangan juga. Nah, yang berubah dari mobil ini adalah suspensinya juga, yang tentu mempengaruhi mobil ini menjadi lebih tinggi. Yang katanya ini mengadopsi suspensi daripada Pajero Sport. Bayangkan mobil low MPV pakai teknologi suspensi ala Pajero Sport yang menjadi mobil SUV leather frame mewahnya. Dan termasuk untuk si shock breakernya ini, selama ini yang dikeluhkan gampang rusak, dibuat lebih besar sehingga tidak terlalu limbung atau terguncang-guncang pada saat kita berada di dalam mobil, dan ini menjadi lebih stabil. Nah, selanjutnya beberapa fitur safety yang ada di mobil ini adalah, yang pertama adalah RISE atau Reinforced Impact Safety Evolution, di mana mobil ini struktur bodinya itu akan sangat aman ketika terjadi kecelakaan, sehingga mengurangi resiko fatal ketika terjadi kecelakaan pada penumpang yang ada di dalamnya. Lalu kemudian ada Hill Start Assist yang memudahkan kita untuk mengoperasikan mobilnya atau menjalankan mobilnya pada saat posisi tanjakan, lalu kita ngerem. Kita lepas saja remnya, lalu kemudian injek gas, maka mobilnya akan otomatis jalan tanpa harus mundur dulu. Nah, ini fitur yang sangat memudahkan untuk kalian yang berada di daerah dengan kontur jalan yang naik turun gunung lah, intinya kayak gitu. Selain itu ada Active Stability Control. Nih kalau kita lihat ilustrasi gambarnya, kalau nggak ada ASC-nya, maka mobilnya bisa bisa terpleset ya, lalu kemudian terpelanting pada saat berakselerasi di tikungan. Lalu kemudian ada ABS-nya, EBD, lalu kemudian brake assist. Ini semua fungsinya untuk keamanan pada saat kita berakselerasi di jalanan, termasuk emergency stop signal system ya. Pada saat misalkan kita tiba-tiba di depan ada orang menyeberang, kita ngerem tiba-tiba, maka lampu mobilnya akan berkedip-kedip, lampu seinnya ya akan berkedip-kedip, menandakan bahwa lagi hati-hati, di depan ada orang yang tiba-tiba menyeberang gitu. Nah, ada dual airbag yang tentu membuat penumpang depan menjadi lebih aman pada saat terjadi kecelakaan, karena memang yang biasanya paling
berbahaya pada saat kecelakaan adalah yang di depan, karena biasanya berbenturan langsung dengan objek yang ditabrak. Nah, dengan adanya tambahan airbag ini membuat orang yang ada di depan menjadi lebih aman dan tidak membentur dashboard termasuk setir untuk bagian pengemudi. Tapi tetap sekali lagi pakai seat belt. Pakai seat belt. Perusahaan tentu atau produsen mobil tentu sudah memperhitungkan sisi safety kenapa mereka memasang seat belt di mobil. Ini adalah beberapa warna yang ada di Mitsubishi Expander edisi terbaru. Ada warna putih, lalu kemudian jet black mica, lalu kemudian silver metallic, ada deep bronze metallic, lalu kemudian red metallic, lalu kemudian gray metallic. Dan kalau saya disuruh milih paling suka yang mana, paling suka yang merah atau yang putih atau yang hitam. Kalau saya sih lebih suka yang merah ini nomor 1, lalu putih, baru hitam. Merah unik bosku, jarang di jalanan yang warna merah. Tapi ya balik lagi ke selera, masing-masing selera soal warna berbeda-beda bosku. Nah, itulah ulasan kita tentang Mitsubishi Expander ini. Kalau kita lihat dan kita bayangkan di jalanan pakai mobil ini tentu akan berasa lebih pede dan lebih tenang, karena perjalanan kita akan lebih nyaman dan lebih santai dengan menggunakan Mitsubishi Expander edisi terbaru ini. Nah, itu update-nya. Semoga ini bermanfaat, dan kalau kalian berminat dengan mobil ini silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan bisa tambahkan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, gambar jempol ke atas, dan video ini dibagikan kemana-mana melalui media sosial, dan itu bebas bosku. Nah, ini adalah beberapa versi kalau misalkan kalian mau membeli aksesoris resmi daripada si Mitsubishi Expander. Ada spoiler atas, lalu kemudian di bagian belakang untuk rear under garnishnya itu bisa ada tambahannya juga, lalu kemudian untuk side skirtnya dan emblem-emblem side body molding, termasuk penutup tempat pengisian bahan bakar juga di situ ada. Dan ini kalau kita lihat dari depan, wah, dengan tambahan aksesoris mobil ini menjadi lebih sporty bosku, lebih sporty, lebih mewah, dan tentu kenyamanannya tetap ada, termasuk emblem Expander yang ada di atasnya. Nah, itu informasinya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita sampaikan, dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.